Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 13. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 13. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Guys saat ini berteriak sangat keras karena saat ini pasukannya tuh terdesak. Guys melihat pemandangan satu persatu pasukannya dikalahkan. Karena semakin terdesak, bawahan Guys meminta Guys untuk ngasih perintah mundur. Guys masih terus berpikir. Dia tuh gak mau mundur, karena kalau mundur itu artinya adalah kegagalan. Guys sudah membayangkan naik pangkat, dan kalau dia mundur, maka pangkatnya bisa turun. Guys yang bercita-cita ingin menjadi pahlawan, dia tuh melampiaskan kekesalan kepada pasukannya karena gak becus dalam peperangan. Gak lama, dia tuh dengar ledakan. Setelah dikonfirmasi, Guys dapat kabar kalau pasukan udara gak ada yang bisa dihubungi. Jadi kemungkinan pasukan udara telah musnah. Mendengar itu, Guys pun menyuruh pasukannya untuk mundur sementara. Gak lama, datanglah Testarossa. Guys ketakutan ketika melihat Testarossa. Alasan Guys ketakutan karena dia tuh punya skill yang bisa merasakan gerakan lawan melalui suara. Jadi suara apapun pasti terdengar, termasuk detak jantung maupun suara pembuluh darah. Nah, Testarossa ini nggak terdeteksi sama Guys. Itu artinya Testarossa tuh bukanlah orang yang sembarangan. Makanya saat ini Guys tuh ketakutan. Guys kesal karena Testarossa telah membunuh banyak pasukannya. Testarossa bilang kalau dia sangat lapar. Makanya dia tuh butuh jiwa untuk dimakan. Guys pun menyerang pakai gelombang suara yang indah. Tapi serangannya tuh nggak berpengaruh pada Testarossa. Mengetahui serangan kuatnya dihentikan dengan mudah, Guys pun tahu kalau dia tuh nggak bakal bisa menang. Guys pun memohon ampunan dan dia mencoba negosiasi dengan Testarossa. Di sini, Guys tuh udah mendengar suara pasukan Intel yang sedang dalam perjalanan mau membantu. Jadi, Guys tuh mencoba untuk mengulur waktu sampai pasukan Intel itu datang. Dan gak lama, akhirnya datanglah 3 orang pasukan Intel. Melihat Testarossa, pasukan Intel tahu kalau Testarossa bukanlah iblis tingkat tinggi yang biasa. Musuh pun mulai mengikat Testarossa dengan rantai yang terbuat dari perak suci. Guys dalam hatinya, dia tuh sangat senang karena akhirnya dia menang. Testarossa tuh sangat ingat dengan wajah 3 pasukan orang Intel yang baru datang. Ketiga pasukan itu juga mulai mengingat Testarossa dan mereka tuh menyadari kalau musuhnya adalah si Putih. Mereka bertiga gak nyangka kalau si Putih itu bisa bangkit dengan cepat setelah penyegelan yang telah mereka lakuin di masa lalu. Mereka pun berjanji akan membunuh jiwa si Putih kali ini. Testarossa hanya tersenyum. Testarossa bilang taktik yang sama tuh gak mungkin bekerja sama dirinya. Oke, jadi di masa lalu gua tuh pernah cerita tentang kejadian Danau Merah. Nah, iblis dalam kejadian itu adalah si Putih, atau saat ini tuh dikenal dengan Testarossa. Si Putih saat itu dikalahkan oleh 3 orang pasukan Intel. Makanya sekarang Testarossa dan musuh lamanya serasa nostalgia. Saat ini dalam kondisi terikat, Testarossa diserang oleh 3 pasukan Intel. Mereka bertiga tertawa. Alasannya karena mereka tuh yakin telah mengalahkan si Putih untuk kedua kalinya. Di tengah kepercayaan diri, 3 pasukan Intel mendengar suara rantai yang terlepas. Mereka masih nggak percaya kalau Testarossa telah lepas dari rantai. Testarossa saat ini memegangi leher dari Guys. Guys pun lemas dan dia langsung mati. 3 orang Intel nggak nyangka kalau Guys bisa dikalahkan dengan mudah dan mereka pun saat ini ketakutan. Testarossa di sini melarang 3 orang Intel untuk berhenti memanggilnya si Putih. Alasannya karena sekarang dia tuh udah punya nama.
3 orang intel makin ketakutan ketika mendengar si putih punya nama. Itu artinya sama aja dengan ada Guy Crimson kedua yang terlahir di dunia. Mereka pun mutusin untuk kabur, tapi Testarossa langsung memegang leher salah satu orang intel dan dia pun langsung terbunuh. 2 orang lainnya ketakutan dan mereka tuh mencoba pakai teleport. Sayangnya itu nggak bisa. Testarossa telah menggagalkan teleport mereka. Jadi Testarossa tuh udah berbagi informasi sama Ultima dan Carrera. Testarossa gagalin teleport itu pakai sihir radiasi anti mana. Testarossa bilang kalau dia tuh nggak bisa maafin pasukan intel yang telah menyegelnya di masa lalu. Alasannya karena saat itu Testarossa tuh lagi menikmati banyak makanan. Tentunya yang dimaksud Testarossa adalah membunuh banyak orang. 2 orang lainnya marah karena Testarossa dengan enteng mewajarkan pembunuhan banyak orang. Gak lama datanglah Ultima. Ultima heran kenapa Testarossa tuh belum habisi musuhnya. 2 orang itu pun sadar kalau di Tempest ada 2 primordial yang punya nama dan mereka tuh semakin ketakutan. Testarossa pun ngeluarin sihir tingkat nuklir yang namanya adalah Death Blessing. Cahaya hitam pun menyebar sejauh 500 meter dan cahaya itu melahap semua makhluk yang ada. Ultima senang karena Testarossa nggak menghancurkan teknologi perang yang dimiliki oleh musuh. Ultima kesal karena pesawat-pesawat musuh malah hancur karena serangannya. Ultima nggak nyangka kalau dia tuh menjadi sangat kuat dan malah menghancurkan teknologi milik musuh. Mereka berdua masih ngobrol. Mereka yakin kalau Rimuru tuh akan senang dengan hasil kerja mereka. Mereka juga berpikir Rimuru jadiin perang ini sebagai sarana supaya para bawahannya bisa berkembang. Kalau Rimuru cuma mengincar kemenangan, maka Rimuru tuh udah cukup mengirim mereka untuk menghancurkan kekaisaran. Saat ini jumlah korban kekaisaran adalah 200.000 dari pasukan Geass dan 40.000 dari pasukan Faraga. Di sisi lain, Gazel dan bawahannya menyaksikan perang yang terjadi melalui layar mereka. Mereka melihat pasukan kekaisaran dan mereka tuh mengakui teknologinya. Tapi ternyata pasukan-pasukan itu dihancurkan dengan mudah oleh 2 gadis. Gazel dan bawahannya kaget dengan apa yang telah terjadi. Kejadian itu dibilang gak masuk akal. Gazel pun berdeduksi tentang 2 orang gadis itu. Tapi Gazel gak mau ceritain tentang deduksinya. Bawahannya memohon supaya Gazel ceritain deduksinya. Gazel bilang kalau 2 orang gadis itu dibawa sama Diablo. Dan Diablo adalah si hitam. Bawahannya kaget ketika mendengar si hitam ada di Tempest. Gazel menduga kalau 2 orang gadis itu adalah si putih dan si ungu. Bawahannya makin kaget mendengar hal itu. Itu artinya di Tempest ada banyak primordial. Gazel dan bawahannya, mereka tuh saat ini yakin kalau kekaisaran tuh pasti gak bakal pernah percaya sama info yang bakal dikasih mengenai kematian ratusan ribu pasukan. Dan itu tentunya akan semakin menguntungkan negara Tempest. Gazel dan bawahannya, mereka tuh semakin gak mau memusuhi Rimuru. Gazel bahkan sampai pusing mikirin tentang apa yang harus dia lakuin kalau tiba-tiba Rimuru memusuhi negaranya. Di sisi lain, Rimuru tuh mengamati perang dari layar. Rimuru kaget karena hanya dengan satu perintah, bawahannya tuh berubah jadi brutal. Rimuru melihat pembantaian satu sisi yang dilakuin sama bawahannya. Mulai dari Gabil, Gopta, bahkan Hakuro juga jadi brutal karena perintah Rimuru. Rimuru mau membatalkan perintah itu, tapi dia tuh tahu kalau itu nggak mungkin. Bawahannya tuh udah terlanjur jadi brutal. Gak lama, Raphael pun ngasih tahu Rimuru. Raphael bilang bahwa Testarossa telah mengaktifkan sihir pemusnah massal yang bernama Death Blessing. Rimuru langsung melihat layar tempat di mana Testarossa bertarung. Dan Rimuru kaget karena gak ada satupun musuh yang tersisa. Benimaru meminta penjelasan tentang para gadis iblis yang punya kekuatan yang gila. Rimuru pun ceritain tentang primordial ke para bawahannya. Mendengar cerita Rimuru, mereka kagum karena 4 primordial tunduk pada Rimuru. Bawahannya protes karena Rimuru tuh gak ngasih tahu mereka dari awal. Rimuru bilang alasan dia gak ngasih tahu orang lain karena Rimuru takut kalau masyarakatnya bakal jadi takut karena kehadiran 4 primordial. Bawahan Rimuru bilang
kalau mereka tuh akan menerima semua keputusan Rimuru. Selama para primordial mengikuti Rimuru, maka mereka adalah sekutu. Rimuru bilang yang dilakuin Testarossa dan Ultima dalam bantai orang terlalu berlebihan. Karena Rimuru bilang gitu, Diablo pun bilang kalau dia bakal mengajarkan para gadis iblis untuk tidak berlebihan. Singkatnya, kurang dari 2 jam, banyak musuh yang telah dimusnahkan. Sedangkan pasukan Tempest hanya terluka. Itu pun lukanya langsung bisa disembuhkan karena ramuan. Benimaru bilang kalau peperangan berjalan dengan baik. Rimuru senang karena peperangan tuh berjalan dengan baik, walaupun semuanya berkat para iblis. Tapi seenggaknya di perang kali ini, Rimuru udah melihat perkembangan bawahannya, seperti perkembangan Gupta dan Gabil. Di sisi lain, Raphael mengumpulkan jiwa-jiwa yang telah terbunuh, dan Raphael bilang kalau jiwa-jiwa itu bisa digunakan Rimuru untuk membuat beberapa bawahannya berevolusi menjadi Demon Lord. Butuh 100.000 jiwa untuk membuat satu bawahan Rimuru berevolusi jadi Demon Lord. Raphael juga ngasih tahu siapa aja bawahan Rimuru yang bisa dievolusi menjadi Demon Lord. Jadi, bawahan Rimuru yang bisa dievolusi adalah Rangga, Benimaru, Sion, Gabil, Gerudo, Diablo, Testarossa, Ultima, Carrera, Kumara, Zegion, dan Adalman. Raphael mengkonfirmasi apakah Rimuru mau mengevolusi bawahannya jadi Demon Lord atau enggak. Rimuru berpikir, setelah dipikirkan, untuk sekarang Rimuru menolaknya. Alasannya karena berevolusi jadi Demon Lord butuh waktu. Sedangkan sekarang tuh masih dalam kondisi berperang. Oh ya, kalian tuh pasti bertanya, kenapa Rimuru cuma butuh 10.000 jiwa untuk jadi Demon Lord, sedangkan bawahannya butuh 100.000 jiwa. Jadi, Rimuru cuma butuh 10.000, itu semua karena Rimuru tuh udah punya benih Demon Lord ketika menyerap Oak Lord. Nah, makanya dia tuh cuma butuh 10.000 lagi untuk jadi Demon Lord. Sedangkan untuk yang gak punya benih Demon Lord, maka butuh 100.000 jiwa supaya bisa berevolusi menjadi Demon Lord. Rimuru bersiap untuk menghadapi perang selanjutnya dengan Kekaisaran. Masih ada sekitar 740.000 musuh lagi yang harus dihadapi sama Tempest. Saat ini, Carrera ada di ruang kontrol. Carrera udah gak sabar mau nunjukin kemampuannya. Dia tuh gak mau kalah dari 2 orang temannya. Dia pengen cepet-cepet pakai sihir tingkat nuklir untuk musnahin musuh. Rimuru heran karena Carrera bisa mengatakan hal yang kejam dengan senyum yang imut. Benimaru dan Gerudo, mereka tuh ngasih tahu kalau Carrera harus bersabar. Setelah itu, Carrera pun pergi. Dikabarkan, saat ini ada 700.000 orang yang sedang menuju labirin, dan mereka tuh berniat untuk menginvasi labirin. Rimuru gak terlalu khawatir tentang labirin. Dia menyerahkan labirin pada Veldora dan Ramiris. Rimuru dan yang lainnya, mereka masih diskusi tentang langkah terbaik yang harus mereka ambil. Dari diskusi, Rimuru tahu kalau bawahannya selalu membuat rencana yang tujuannya untuk melindungi Rimuru. Rimuru senang karena bawahannya tuh sangat peduli padanya. Tapi Rimuru juga gak mau kalau bawahannya tuh memaksakan diri hanya karena dia. Rimuru saat ini hanya akan mengamati, dan dia tuh menyerahkan semuanya ke para bawahannya. Gak lama, Rimuru dapat laporan bahwa 700.000 orang udah ada di pintu gerbang labirin. Seketika bawahan Rimuru jadi senang. Itu artinya para musuh udah terperangkap. Dengan masuk ke labirin, maka pertarungan di labirin akan menguntungkan bagi pasukan Tempest. Pasukan Tempest tuh gak akan pernah mati ketika ada di labirin, dan skakmat untuk Kekaisaran. Rimuru dan yang lainnya masih mengamati perang dari layar. Beberapa musuh mulai memasuki pintu labirin. Beberapa orang lagi mulai menjauh dan mereka mulai membangun tenda di sana. Sion terlihat sangat ingin ikut dalam peperangan. Rimuru bilang kalau dia tuh akan mengirim Sion kalau waktunya udah tepat. Veldora dan Ramiris juga sangat bersemangat dalam perang kali ini. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk musnahin musuh. Di sisi lain, Kalgurio sedang dalam suasana hati yang bahagia. Dia senang karena semua rencananya tuh berjalan dengan lancar. Kalgurio yakin kalau para monster bodoh saat ini pasti sedang panik karena melihat banyaknya pasukan yang akan menyerang. Kalgurio udah membayangkan kalau pangkatnya akan naik drastis.
Kagurio di sini tuh nggak takut sama monster. Dia tuh lebih khawatir sama kekuatan dari negara dwarf. Seperti yang sering gua bilang, negara dwarf punya reputasi perang yang mantap. Nah, makanya orang-orang di isekai itu lebih takut sama mereka. Dan mereka tuh meremehkan para monster yang kekuatannya belum jelas. Saat ini, Kagurio tuh lagi menunggu laporan dari bawahannya, yaitu pasukan Faraga dan pasukan Geass. Kagurio heran karena sampai saat ini masih belum ada laporan yang masuk kepadanya. Kagurio dapat laporan kalau Geass terakhir kali sedang berhadapan dengan musuh. Sedangkan Faraga dikabarkan telah bertarung melawan Veldora, atau lebih tepatnya itu adalah Gabil. Hanya itu laporan terakhir yang diterima oleh pihak Kagurio. Mendengar Veldora, atau lebih tepatnya Gabil turun tangan melawan bawahannya, Kagurio tuh mewajarkan kalau saat ini bawahannya nggak bisa ngasih laporan tentang info terbaru. Walaupun gitu, Kagurio tuh nggak khawatir sama bawahannya. Dengan kekuatan besar dari para bawahannya, Kagurio yakin bisa mengatasi Veldora, atau lebih tepatnya itu adalah Gabil. Kagurio saat ini tinggal fokus terhadap labirin. Pekerjaannya tuh jauh lebih mudah karena sekarang yang tersisa cuma Demon Lord yang baru. Kagurio tertawa karena ternyata para monster punya pemikiran yang dangkal. Pasukan Kagurio bisa sampai labirin, itu semua karena kebodohan para monster dalam meracik strategi. Intinya di sini, Kagurio tuh nggak tahu kalau pasukannya emang sengaja dijebak ke dalam labirin. Tapi ya karena Kagurio ini nggak tahu apa-apa tentang labirin dan hanya melihat keuntungannya aja, maka Kagurio tuh menganggap kalau kecerdasannya mampu dengan mudah membawa pasukannya ke dalam labirin. Para bawahan Kagurio juga percaya diri kalau mereka tuh bakal menang. Mereka hanya tinggal membawa Rimuru ke hadapan Kagurio. Setelah itu, Kagurio akan memenggal Rimuru. Dan Kagurio juga akan diakui sebagai pahlawan karena telah berhasil membunuh Demon Lord. Kagurio dan bawahannya mereka tertawa sangat puas. Dipenuhi dengan nafsu dunia dan keserakahan, pasukan Kagurio pun mulai memasuki labirin. Di suatu ruangan di labirin, ada pertemuan penting para monster kuat labirin. Jadi Rimuru tuh nggak tahu tentang pertemuan ini. Pemimpin pertemuan monster adalah Beretta. Anggotanya ada 4 Dragon King, Kumara, Zegion, Apito, Adalman, dan Albert. Atau lebih tepatnya ini adalah pertemuan 10 dewa labirin. Tapi selain mereka, ada juga penjaga labirin lainnya seperti Gadra, Gozu, Mezu, dan lain-lain. Gak lama datanglah Veldora dan Ramirez. Mereka tuh ikut dalam pertemuan monster labirin. Veldora dan Ramirez bilang karena sekarang dalam kondisi perang, maka mereka mutusin untuk mengubah total struktur labirin. Jadi ketika ada musuh yang masuk, maka musuh akan langsung dipencar ke berbagai lantai. Dan setiap orang akan berhadapan dengan lawan. Jadi orang yang beruntung akan berhadapan dengan musuh yang kuat. Para penjaga labirin, mereka tuh mau nunjukin kemampuan mereka. Mereka tuh mau jadi salah satu dari 4 raja surgawi. Karena 4 raja surgawi adalah pasukan kepercayaan Rimuru. Ramirez dan Veldora membebaskan penjaga labirin untuk berbuat sesukanya. Para penjaga harus tunjukin kemampuan terbaiknya. Ramirez dan Veldora terus jelasin mekanisme dan rencana mereka. Untuk meyakinkan para penjaga, Veldora dan Ramirez bilang kalau rencananya tuh telah disetujui oleh Rimuru. Gadra juga akan ikut serta dalam perang kali ini. Untuk membuat para monster lebih bersemangat, Ramirez dan Veldora ngasih tahu kalau Rimuru tuh akan menonton setiap perang yang ada di labirin. Jadi jangan perlihatkan sesuatu yang memalukan di hadapan Rimuru. Mendengar itu, darah Zegion pun menjadi mendidih. Dia tuh bakal nunjukin kemampuannya di hadapan Rimuru. Zegion bakal mempersembahkan kemenangan untuk Rimuru. Kagurio saat ini mulai membayangkan kekayaan ketika dia tuh berhasil menaklukkan labirin. Saat ini pasukannya satu persatu mulai memasuki labirin. Kagurio sebelumnya udah dapet laporan dan dia tuh yakin kalau labirin cuma sampai lantai 60. Alasannya karena gak ada info lagi tentang lantai setelah lantai 60. Walaupun rumor mengatakan kalau labirin ada lebih dari 60 lantai, tapi Kagurio tuh gak percaya rumor itu. Rumor itu
pasti hanya dibuat untuk menggertak orang-orang. Ketika pasukan Kaguryo memasuki labirin, kejadian aneh pun terjadi. Kaguryo gak bisa menghubungi beberapa pasukan yang mulai masuk lebih dulu. Selain itu, Kaguryo juga dapat info kalau struktur labirin berubah dengan cepat. Kaguryo pun berpikir dan dia nyimpulin kalau musuh lagi ngulur waktu. Tujuannya untuk menunggu pasukan Devahek dari negara Dwargon. Lagi-lagi di sini, Kaguryo tuh lebih takut sama Dwargon. Kaguryo tertawa, alasannya karena pikiran musuh terlalu mudah dibaca. Kaguryo pun menyuruh bawahannya untuk lanjutin perang di labirin. Saat ini, Kaguryo dapat kabar total 350.000 pasukannya telah memasuki labirin. Kaguryo pun saat ini nyimpulin kalau Rimuru dan bawahannya mereka tuh hanyalah orang bodoh. Tapi walaupun gitu, Kaguryo saat ini ngerasa aneh. Alasannya karena belum ada orang yang kembali dari labirin. Padahal pengiriman pasukan tuh dilakuin secara bertahap. Harusnya udah ada yang keluar dari labirin. Bawahannya bilang kalau mereka tuh dengar rumor bahwa untuk keluar labirin mereka harus mengalahkan 10 penjaga inti labirin. Kaguryo nggak mau dengerin itu dan dia yakin kalau yang harus dikalahkan hanyalah Rimuru selaku pemimpin labirin. Kaguryo di sini sangat yakin kalau 350.000 tuh udah cukup untuk menghabisi Rimuru. Bagi Kaguryo, pasukannya udah cukup untuk memusnahkan Rimuru. Kaguryo pun saat ini mau menghubungi orang-orang yang ada di labirin, tapi ternyata nggak ada satupun yang bisa dihubungi. Kaguryo di sini masih berpikiran positif. Dia menganggap kalau bawahannya tuh lagi terlena sama harta, makanya nggak ada satupun yang bisa dihubungi. Kaguryo mutusin untuk mengirim pasukannya lagi supaya bisa ngasih tahu kondisi labirin. 2 hari kemudian, Kaguryo kesal karena masih nggak ada info dari pasukan yang telah memasuki labirin. Para bawahannya mulai khawatir dan curiga kalau labirin itu sangat berbeda dari apa yang telah mereka bayangkan. Kaguryo bilang jangan jadi pengecut. Yang terjadi sekarang cuma akal-akalan Rimuru supaya semuanya tuh menyerah terhadap labirin. Bawahannya masih khawatir kalau Tempest tuh nggak sesuai dengan apa yang telah mereka bayangkan. Mereka juga masih belum bisa menghubungi pasukan Faraga maupun pasukan Geass. Kaguryo bilang kalau komunikasi itu pasti akan terganggu karena energi besar dalam perang melawan Veldora. Kaguryo di sini bilang kalau bawahannya tuh jangan terlalu khawatir. Sebenarnya Kaguryo juga udah kepikiran kalau Tempest tuh nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Tapi karena egonya, Kaguryo tuh nggak mau mengakui hal itu. Di sisi lain, pasukan kekaisaran mulai melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Mereka harus menjarah banyak harta yang ada di labirin. Oh ya, jadi setiap 1000 pasukan musuh yang telah memasuki labirin, pasukan itu langsung akan dipisahkan dari pasukan lain. Dan para musuh akan berhadapan dengan monster labirin. Saat ini, ada pasukan kekaisaran yang menghadapi banyak monster slime. Dan ada juga yang berhadapan dengan monster ular raksasa. Walaupun pasukan kekaisaran bisa mengalahkan musuh, tapi musuh selalu hidup kembali. Dan itu membuat pasukan kekaisaran jadi takut. Mereka akhirnya menyadari kalau selama ini tuh mereka terlalu meremehkan Demon Lord. Di sisi lain, ada sekelompok pasukan dan mereka tuh udah mendengar kabar dari kelompok lain. Semakin mendengar kabar dari kelompok lain, mereka malah semakin frustasi. Mereka menyadari kalau Tempest sangat kuat. Mereka juga dapat laporan tentang monster boneka yang punya suara mirip seperti Gadra. Intinya mereka sadar kalau jebakan-jebakan dan monster-monster yang ada di labirin semuanya tuh nggak normal. Para musuh terlihat sangat frustasi. Di kelompok lainnya, saat ini kelompok itu lagi ada di daerah yang dipenuhi oleh undead. Tepatnya itu adalah wilayahnya Adalman. Kelompok itu menyadari betapa bahayanya Adalman. Aura Adalman sangat mengerikan. Ditambah lagi, Adalman tuh punya undead naga. Salah satu orang menyuruh pasukan untuk mundur. Mereka tahu kalau Adalman tuh bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Pasukan pun mulai panik dan mereka terkena racun Necromancer. Para prajurit juga masih mencoba melawan dan mereka tuh pakai sihir suci. Tapi ternyata itu nggak mempan terhadap Adalman. Ada juga pasukan yang mendapatkan gangguan dari monster serangga.
Tapi serangga-serangga itu terlalu mudah bagi kelompok itu. Dan akhirnya mereka dapat item dari kemenangan melawan monster serangga. Kelompok ini menjadi semakin bersemangat ketika mereka dapat barang bagus dan mahal. Tapi itu hanya kebahagiaan sesaat. Di hari berikutnya, kelompok itu berhadapan dengan Apito. Dan banyak dari mereka yang langsung dipenggal kepalanya oleh Apito. Apito juga memerintahkan 1000 lebah untuk menghajar banyak musuh. Kebahagiaan mereka saat ini berubah jadi keputusasaan. Di sisi lain, ada kelompok yang berhadapan dengan hewan seperti monyet, kelinci, dan lain-lain. Intinya, sama kayak yang lainnya, kelompok itu juga merasa frustasi dengan apa yang telah terjadi. Oh ya, pasukan binatang dipimpin sama Kumara. Saat ini, udah ada 7 hari sejak pasukan Kagurio memasuki labirin. Tapi sampai saat ini, Kagurio masih belum dapat info dari bawahannya yang telah menjelajahi labirin. Kagurio saat ini gelisah dan dia ketakutan membayangkan apa yang telah terjadi. Kagurio juga kesal karena semuanya nggak berjalan dengan apa yang telah dia bayangin. Awalnya, Kagurio tuh berharap kalau pasukannya tuh ngasih laporan secara berkala. Jadi, mereka bisa mempersiapkan pasukan kalau ada musuh yang kuat di labirin. Tapi ternyata sampai sekarang malah nggak ada info apapun dari pasukannya yang telah masuk labirin. Sebenarnya sebelum perang, Kagurio dan orang-orang kekaisaran tuh udah mendengar kalau Shinji dan yang lainnya telah dikalahkan oleh Immortal King ketika ada di dalam labirin. Tapi saat itu, Kagurio dan bawahannya malah tertawa. Alasannya karena Shinji dan yang lainnya tuh cuma membual. Kagurio dan bawahannya gak percaya kalau ada makhluk yang kuat di labirin. Apalagi rumornya tuh ada 10 makhluk kuat di labirin. Mereka tuh gak percaya hal itu. Tapi sekarang Kagurio dan bawahannya hanya terdiam. Mereka akhirnya tahu kalau itu ternyata bukan cuma bualan. Mereka saat ini entah kenapa berpikiran kalau pasukan yang telah masuk labirin, semua pasukan itu kesulitan atau bahkan telah dikalahkan oleh 10 makhluk terkuat di labirin. Kagurio dan bawahannya, mereka tuh menyadari kalau kemungkinan besar rencana mereka telah gagal total. Walaupun gitu, Kagurio tuh masih mencoba untuk percaya kalau pasukannya tuh baik-baik aja. Kagurio gak mau mikirin banyak hal lagi. Semakin dia berpikir, yang ada malah semakin pesimis. Kagurio pun mutusin untuk membentuk kelompok yang berisikan orang-orang yang kuat. Tujuannya untuk nyari info dan tentunya untuk mengatasi monster-monster yang ada di labirin. Kagurio pun memilih pasukannya. Yang pertama adalah tangan kanan pertamanya, yaitu Minute. Terus ada juga Grand Marshal Kansas. Kansas adalah pria yang dikenal sebagai pahlawan di Kekaisaran Timur. Terus ada juga orang dari dunia lain, yaitu Mikhail dan Raymond. Keempat orang kuat itu akan masuk ke dalam labirin. Tentunya Kagurio juga telah memilih 100 pasukan yang punya kekuatan yang tinggi. Bagi Kagurio, pasukan yang dia bentuk saat ini udah cukup untuk menaklukkan 10 makhluk terkuat di labirin. Minute bilang kalau Demon Lord bukanlah apa-apa dibandingkan pasukan yang baru dibentuk oleh Kagurio. Udah pasti kemenangan tuh akan ada di tangan mereka. Pasukan baru dengan penuh percaya diri, mereka mulai memasuki labirin. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.